Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Eko dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Devina Nathania, Olivia, Felicia Narda, Natasha Marcelina, dan Fidelia Lee. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah kami buat dengan judul Tingkat Literasi Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Legal dan Non-Legal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam hal pinjaman online atau pinjol. Kemudahan akses, proses yang cepat, dan minimnya persyaratan dari pinjol itu sendiri semakin membuat pinjol populer di kalangan masyarakat. Berdasarkan data yang didapat dari Suara Roboan, pengguna pinjol didominasi oleh orang-orang berusia 19-34 tahun, yaitu sebesar 60% atau sekitar 17,3 juta akun. Angka ini menunjukkan bahwa ke depannya, tren pinjol punya peluang untuk bisa semakin meningkat di masa yang akan datang. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat untuk mencoba pinjaman online atau pinjol, banyak berdatangan pinjol ilegal yang muncul. Pinjol ilegal ini seringkali beroperasi tanpa pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan tidak mengikuti regulasi yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan banyaknya hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti tingkat bunga yang tidak masuk akal, penagihan yang tidak etis, dan penyalahgunaan data pribadi seperti KTP. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang akan kami angkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai pinjol legal dan pinjol non-legal. Yang kedua, sejauh mana masyarakat memahami resiko yang terkait dengan penggunaan pinjol non-legal. Dan yang terakhir adalah bagaimana aksesibilitas informasi mengenai pinjol legal di kalangan masyarakat. Kemudian untuk tinjauan pustaka, literasi masyarakat menunjukkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang masyarakat dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman konsep dasar seperti tabungan, investasi, dan pengelolaan hutang, tetapi juga kemampuan untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, pinjaman online legal. Pinjaman online legal adalah layanan pinjaman yang disediakan oleh perusahaan vintage atau financial technology yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia. Karakteristik utama dari pinjaman online legal mencakup transparansi biaya dan suku bunga, serta memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, suku bunga, dan syarat pinjaman kepada peminjam. Selanjutnya, pinjaman online non-legal adalah layanan pembiayaan yang memberikan pinjaman secara online atau daring. Biasanya, proses pinjaman online ilegal lebih cepat dan lebih mudah, tetapi tidak terdaftar di OJK. Karena pinjaman online ilegal juga tidak berbadan hukum dan berprosedur kerjanya tidak mengikuti standar OJK, maka bunganya bisa lebih tinggi dan ada potensi penipuan juga. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini tersebar dalam dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, dengan rentang usia 17 hingga 34 tahun. Total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 25 orang, yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Dan rentang usia responden mayoritas pada usia 17 hingga 25 tahun. Selanjutnya, jumlah pertanyaan pada kuesioner yang kami berikan adalah 12 pertanyaan, yang bersumber dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Pengetahuan mengenai pinjol legal dan non-legal. 2. Pemahaman resiko menggunakan pinjol non-legal. 3. Aksesibilitas informasi mengenai pinjol legal. 4. Exposure terhadap iklan pinjol non-legal di media sosial. 5. Sumber informasi tentang daftar pinjol legal di OJK. 6. Kepercayaan terhadap keamanan pinjol legal dibandingkan non-legal. 7. Pengalaman menerima pesan dan atau telepon dari pinjol non-legal. 8. Kebiasaan memeriksa status legalitas pinjol sebelum meminjam. 9. Persepsi tentang informasi yang diberikan pemerintah mengenai bahaya pinjol non-legal. 10. Preferensi untuk tidak menggunakan pinjol. 11. Persepsi tentang kebutuhan peningkatan edukasi literasi keuangan mengenai pinjol. 12. Kemampuan membedakan pinjol legal dan non-legal.
Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan survei ini yaitu yang pertama, keterbatasan akses dan respon dari responden, karena tidak semua responden mungkin memiliki akses mudah ke survei online atau dapat meresponnya dengan cepat. Yang kedua, responden memiliki kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap sosial lebih diterima ataupun yang mencerminkan perspektif yang lebih positif tentang diri mereka sendiri. Yang ketiga, survei online rentan terhadap masalah seperti tanggapan palsu atau tidak akurat yang dapat mempengaruhi kualitas dan kendaraan data yang dikumpulkan. Yang terakhir, jumlah responden yang sedikit tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Berikut adalah pembahasan hasil survei kelompok kami. Pernyataan pertama adalah untuk mengetahui apakah responden mengetahui perbedaan antara pinjol legal dan non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 80% setuju atau mengetahui dan 20% tidak setuju atau tidak mengetahui. Pernyataan kedua adalah untuk mengetahui apakah responden memahami risiko yang terkait dengan menggunakan pinjol non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 92% menjawab setuju atau memahami, dan 8% menjawab tidak setuju atau tidak memahami. Pernyataan ketiga adalah untuk mengetahui apakah responden merasa informasi mengenai pinjol legal mudah diakses. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 84% menjawab setuju atau merasa mudah, dan 8% menjawab tidak setuju atau tidak mudah. Pernyataan keempat adalah untuk mengetahui apakah responden sering melihat iklan pinjol non-legal di media sosial. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 56% menjawab setuju atau sering melihat, dan 44% menjawab tidak setuju atau tidak sering melihat. Pernyataan kelima adalah untuk mengetahui apakah responden mengetahui di mana menemukan daftar pinjol yang telah terdaftar di OJK. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 68% menjawab setuju atau mengetahui, dan 32% menjawab tidak setuju atau tidak mengetahui. Pernyataan keenam adalah untuk mengetahui apakah responden percaya menggunakan pinjol legal lebih aman dibandingkan pinjol non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 88% menjawab setuju atau percaya, dan 12% menjawab tidak setuju atau tidak percaya. Selanjutnya, pernyataan ketujuh adalah untuk mengetahui apakah responden pernah menerima pesan atau telepon dari pinjol non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 52% menjawab setuju atau pernah menerima, dan 48% menjawab tidak setuju atau tidak pernah menerima. Pernyataan ke-8 adalah untuk mengetahui apakah responden selalu memeriksa status legalitas pinjol sebelum memutuskan untuk meminjam. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 80% menjawab setuju atau selalu memeriksa, dan 20% menjawab tidak setuju atau tidak selalu memeriksa. Selanjutnya, pernyataan ke-9 adalah untuk mengetahui apakah responden merasa pemerintah telah memberikan cukup informasi mengenai bahaya pinjol non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 56% menjawab setuju atau merasa, dan 44% menjawab tidak merasa. Untuk pernyataan ke-10 adalah untuk mengetahui apakah responden lebih memilih atau tidak menggunakan pinjol sama sekali daripada mengambil resiko dengan pinjol non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 100% atau seluruh responden menjawab setuju atau memilih untuk tidak menggunakan. Selanjutnya, pernyataan ke-11 adalah untuk mengetahui apakah responden percaya bahwa edukasi literasi keuangan mengenai pinjol perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 100% atau seluruh responden menjawab setuju atau percaya. Pernyataan yang terakhir, pernyataan ke-12 adalah untuk mengetahui apakah responden merasa cukup mampu dalam membedakan pinjol legal dan non-legal. Berdasarkan hasil yang didapatkan, sebanyak 64% menjawab setuju atau merasa cukup mampu, dan 36% menjawab tidak setuju atau tidak merasa mampu. Kesimpulannya, mayoritas masyarakat memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal, serta resiko yang terkait dengan penggunaan pinjol ilegal. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang terkena iklan pinjol ilegal di media sosial dan menerima pesan atau telepon dari mereka. Sebagian besar masyarakat merasa informasi mengenai pinjol legal sudah cukup mudah diakses, tetapi masyarakat merasa perlu adanya peningkatan edukasi literasi keuangan.